Perlu kamu ketahui, untuk menilai sulitnya mendaki suatu gunung, itu tidak bisa dinilai dari ketinggiannya saja. Seperti halnya gunung ini. Titik tertingginya Puncak Sejati hanya 1732 mdpl. Tetapi, treknya curam dan penuh tantangan. Ingat, jangan terlena dengan ketinggiannya, karena ini adalah Gunung Kelud. Stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Tiba-tiba banget ini teh. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba makan. Tiba-tiba makan. Duh, sebenarnya itu malu ya, cuman karena si Budil suka malu-maluin jadi diikutin. Salah menentukan engsel ternyata. Jangan malu-malu Kadi. Enggak, segini juga cukup. Beri ngeduk terus ya. Makan dulu ya kita sebelum karena nanti kan langsung mendaki. Kita setelah ke base camp tuh setelah Jumatan diusahakan untuk langsung mendaki. Jadi alhamdulillah nih dikasih. Bisa dibakalnya. Gak tahu, nanti tanyain aja ke bos Uji. Insya Allah alhamdulillah. Makan. Bu, ditampil Bu. Ditampi. Ji. Jadi ini tuh adalah rumah neneknya ya. Rumah nenek. Rumah nenek dari bapak. Itu sekarang lagi ada di desa Sukosewu, Kecamatan Karangrejo. Ya, begitulah. Dikarenakan di pendakian kali ini kami akan mendaki ke Gunung Kelud via Karangrejo yang berlokasikan di Kabupaten Blitar. Jadi ini kami pun sembari mampir ke neneknya Uji yang berada di desa Sukosewu. Oke, sekarang ini aku mau pakai cuff dulu ya, sunscreen yang Invisible Matte SPF-nya udah 50 PA++++. Let's go, ini tuh kayak gampang banget, tinggal dibuka kayak gini, terus buka tutup yang kedua ini, baru tinggal di roll on, muncul nih sunscreen-nya ya. Ini tinggal dioles kayak gini doang. Satu kali swipe di beberapa titik kayak gini. Sesimpel itu, guys. Ini aku ada beberapa barang yang aku packing di sini ya, karena biar nanti nyampe sana tinggal cabut, tinggal mereka yang packing. Jadi sekarang ini aku packing dulu tipis-tipis. Alasan kami mampir dulu ke rumah neneknya Uji, selain bersiraturahmi, kami juga sembari ikut mandi, bersih-bersih badan, packing ulang barang bawaan, yang setelahnya itu kami langsung pamit dan beranjak menuju ke base camp pendakian Gunung Kelud via Karangrejo. Ini kami udah tiba di base camp Kelud via Karanganyar ya. Ada beberapa temen. Iya, ke Karanganyar. Karangrejo. Kalau Karanganyar di mana? Di Jawa Tengah. Itu Gunung Lawu, Karanganyar. Nah, ini Karangrejo. Yuk. Ambil dulu si barangnya. Karena ini doaan lagi dia belum packing. Setelah tiba di base camp, kami langsung registrasi pendakian, hanya mengisikan data diri dan juga membayar harga tiket masuk sebesar Rp10.000 per orangnya. Ini berarti Rp10.000 itu untuk satu malam camping atau tektok juga sama? Sama. Oh, sama. Oh iya.
Oke, jadi tadi aku habis melakukan registrasi ya. Jadi untuk tiket masuknya itu mau camping ataupun tektok tuh di 10.000. Terus tadi kata masnya ya mau 1 minggu pun nggak jadi masalah, tetap di 10.000 nih tiketnya. Kayak gitu. Terus tadi karena kita bawa kendaraan mobil, jadi untuk parkir mobil itu harganya 20.000 ya. Adapun beberapa ketentuan nih di belakang aku ini ada syarat dan ketentuan deh, ini khusus untuk pendakian Gunung Kelud via Karangrejo. Mungkin nanti boleh dilihat terus di pause dulu ya, baca sama kalian. Karena ini kalau dibacakan 1 sampai 21 kan kelamaan juga. Itulah pokoknya sekarang ini aku dan juga kawan-kawan lagi nunggu ojek mungkin karena tadi Masyal juga udah siap, tadi udah packing ulang. Jadi sekarang tinggal nunggu ojek. Dari sini kami akan langsung menggunakan ojek sampai pos 3. Agak ngicit sih tapi gak apa-apa. Apa namanya tuh, memangkas waktu pendakian juga karena sekarang udah sore. Let's go. Oke, nah ini sekarang kita mau berangkat ya, menaiki ojek-ojek mas ini. Nah ini masing-masing 1 motor. Nah ini di pos 1 ya, kita tiba-tiba pada ini ngambil jambu merah. Ini apa mas? Jambu merah. Jambu merah. Jambu kristal merah isinya. Hasil bumi. Hasil bumi. Hasil bumi. Hasil bumi. Jadi ini kita ke pos 1 cuman hanya ingin menjarah jambu. Yang penting hasil. Yang penting hasil. Biar nanti di atas susah modal. Nah ini tadi setelah kurang lebih berapa menit mas ke sini mas? 30. Oh, 30 menitan lah. Kalau akam sih cuma 20. Oh, cuma 20 katanya. Kalau lainnya ya bisa Kurang lebih di 20 sampai 30 menit berarti ya. Ini kita udah tiba di pos 1 Garuda Yeksa. Sebetulnya sih tadi bisa langsung cabut ke pos-pos berikutnya, cuman karena kita kan naik motor tuh duduk gini. Kalau ada tanjakan dikit kan gini pegel banget nih. Si palangkakan ini sangat pegal sekali. Jadi kita memutuskan untuk meminta istirahat sebentar di sini dan tiba-tiba menjarah jambu merah nih. Jambu batu merah dan ya. Istirahat sebentar sambil nikmatin jambu ini. biar apa tadi? Biar susah modal di atas. Let's go. Di pos 1 ini kami pun beristirahat cukup lama karena sebagian ada yang ke toilet, sebagiannya lagi pada makan hasil bumi. FYI ini kami dikasih ya sama mas-masnya, bukan asal ngambil. Oke, jadi karena kan setelah ini ya menuju ke pos 2 dan pos 3 itu treknya katanya sangat ekstrim, jadi aku akan menyimpan kamera ini ke dalam tas dan lanjut kameranya menggunakan Insta360 S Pro ini. Let's go. Oke, dan sekarang ini aku udah menggunakan kamera Insta360 S Pro. Let's go. Mas ya. Dan sekarang pukul 4:05 kita udah tiba di pos 3 Mahesa Suro. Ini sama dengan nama puncak di Puncak Sejati ya kalau nggak salah tuh, Mahesa Suro tuh. Kurang lebih tadi dari base camp menuju ke sini ya udah total sama istirahat itu di 1 jam-an. Kalau tidak beristirahat mungkin 30-40 menit udah bisa langsung sampai ke sini. Dan dari sini kita langsung trekking menuju ke pos 4, dari pos 4 ke apa ya tadi tuh ke situlah pokoknya. Baru deh nanti bakal tiba di puncak Lembu Suro. Pinggir Lembu Suro itu adalah area camp. Jalan dah. Jalan. Ternyata ini dari pos 3 tadi treknya dikasih turun dulu dan tiba-tiba sekarang langsung naik gitu aja pokoknya, kayak dikasih harapan palsu. Kirain dari pos 3 bakalan turun terus tiba-tiba di puncak, tapi ternyata tetap ya Jang ya, untuk menuju puncak itu
kita harus berusaha. Begitulah. Ini lumayan capek soalnya nggak ada pemanasan. Ayolah, dari sini nih kelihatan Masal. Nah, jadi Masal ini adalah guide kita sekarang ya di pendakian ke Gunung Kelud via Karangrejo. Mantap Mas, ini treknya ya. Treknya ramah untuk pemula. Ramah untuk pemula. Cuma 1000-an kok MDPL. Wow. Dan ternyata semakin turun, guys. Aduh. Kirain turunnya udahan tadi. Ternyata sekarang makin turun lagi karena kalau naik gunung terus tujuan kita itu adalah puncak atau ketinggian, tiba-tiba treknya turun, sudah dipastikan itu nanti kita akan sangat nanjak untuk mencapai puncak tersebut. Sekarang pukul 4:30, tiba juga di pos 4 Pusparani. Mau istirahat apa lanjut? Lanjut dong. Harusnya lanjut. Enteng nih bang. Lanjut. Ya karena kita dari tadi turun terus. Soalnya tanjakannya di depan sana. Coba lihat. Kelihatan. Ayo bosku Proy, semangat. Wih. Namanya tali teh? Tali apa? Tambang. Misalnya ada pendaki yang kesulitan naik turun, biasanya langsung belanja tali. Langsung belanja tali ya. Bener. Nah, biar safety. Lumayan nih treknya sekarang udah mulai nanjak. Tadi juga ada beberapa titik yang sudah dikasih tali. Contoh di bawah tadi ya, si bedil tuh teterekelan. Udah ada 2 tali terlewati. Kalau untuk tangga Taraje nanti di atas sana katanya itu lebih gokil lagi. Latihan sebelum summit di besok hari menuju ke puncak sejati Mahesa Suro. Semenjak turun dari ojek, udah curiga. Jadi dari pos 3 itu, kami langsung menuruni bukit hingga ke pos 4. Tetapi dari pos 4, kami langsung dikasih tanjakan yang sangat curam sekali. Bahkan ada beberapa titik yang menggunakan tali tambang dan juga tangga yang kemiringannya hampir 80 derajat. Nah, di sini tuh zona dilarang kepleset. Tangga, bawah, semak-semak dan jurang. Let's go. Ini kan simulasi PT menuju puncak. Dingin sekali, King. Wow. Ini kudu hati-hati ya. Naiknya juga kudu satu persatu, jangan sampai kita naik berdua, bertiga itu. Mending kita gantian aja dah naiknya. Ini lumayan juga kalau tas berat nih. Aduh, safety ini sini suka juga sama pengelolaan Gunung Kelud via Karangrejo. Ini Masya Allah sekali ya. Dan fun fact-nya, nanti kita turun juga lewat sini lagi. Naik aja lumayan, tapi mungkin nanti turun agak better lah ya. Semoga.
Ini kan ini tadi lagi ini aku videonya senenggak ini ke bawah ya. Kalian harus tahu view di belakangnya seperti ini. Wow, Insya Allah. Jika berbicara tentang keindahannya, sepertinya sudah nggak perlu dibahas lagi. Tetapi perlu kamu ketahui bahwasanya gunung ini sempat merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa pada abad ke-15. Sangat tidak terbayang bagaimana letusan pada tahun itu ya. Karena setahuku pada tahun 2014, letusan terakhir dari gunung ini pun meletus sangat dahsyat dan berlangsung tidak lebih daripada 2 hari dan memakan korban sebanyak 4 jiwa. Letusan itu terjadi pada tanggal 14 Februari 2014 dan secara tidak sadar Masal memberitahukanku tepat di pendakianku hari pertama ini adalah tanggal 14 Februari 2025. Wah, seperti aku sedang diundang dalam ulang tahunnya saja ya. Ya, semoga saja kami dijamu dengan baik, didapatkan cuaca yang cerah dan angin tidak terlalu besar. Terus nikmati suasana. Mantap banget cuy. Cuma 1000 mdpl kok. 1000 kelut ngajak gelut. Gimana bosku Proy? Rasanya nano-nano guys. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Doang bang. Ini bukan cuma. Wah. Akhirnya 6 kurang 17 menit kita tiba di Puncak Bayangan. Ini Mas Dana yang tadi terlihat di drone ya. Beliau yang jalan duluan di saat kita masih di bawah. Mantap. Tadi kecepatannya berapa km itu? Jam 5 menit sih. Sejam dari pos 3. Yes, normal kalau bawaan berat segitu. Normal. Bawaan berat paling ya 25 menit kan sampai. Wah, berarti kita yang nggak normal ini. Mantap, Mas. Dan sekarang tibalah kita di Lembah Jotosuro. Ini dia. Itu adalah salah satu spot yang aku inginkan konten di sana ya. Cuman sekarang sudah lumayan agak gelap. Jadi ya udahlah, besok aja kontennya. Sekarang jam berapa ini? Jam 6. Dan kita harus masih berjalan ke depan sana dan camping katanya di daerah sini.
Alasan mengapa kami kemalaman di tengah trek pendakian dikarenakan kami start mendaki itu pada pukul 4 sore. Bukannya kami memaksakan, tetapi karena waktu kami terbatas dan karena ini adalah hari Jumat, jadi kami berangkat menuju base camp setelah Jumatan. Ya, meskipun tiba di Jotosuro ini masih cerah adalah cita-citaku sebelumnya, tetapi tidak berat hati karena aku pikir mungkin nanti sepulang dari puncak kami bisa ngonten siang hari di lembah Jotosuro ini dan juga puncak Lembusuro. Oh iya, alasan kenapa puncak itu dinamakan puncak Lembusuro ternyata ada cerita mitosnya. Diceritakan bahwa dulunya terdapat seorang putri Kediri yang dikenal dengan nama Dewi Kilisuci. Kecantikan Dewi Kilisuci ini tersebar hingga ke berbagai penjuru negeri, yang sehingga kabar kecantikannya dari Dewi ini juga sampai ke telinga dua orang raja yang berkuasa pada waktu itu, yakni Lembusuro dan Mahesasuro. Kedua raja itu katanya sih berniat untuk mempersunting Dewi Kilisuci, tetapi beliau memberikan syarat bahwa Lembusuro dan Mahesasuro untuk bisa membuat 2 buah sumur di atas puncak Gunung Kelud. Awalnya sih itu adalah persyaratan baik dari Dewi Kilisuci, tetapi setelahnya sumur digali, kedua raja tersebut disuruh masuk ke dalam sumur itu dan Dewi Kilisuci menyuruh beberapa prajuritnya untuk mengubur kedua buah sumur itu dengan bebatuan. Kedua titik tersebut yang kini telah menjadi puncak Lembusuro dan juga puncak Mahesasuro, yaitu puncak sejati dari Gunung Kelud ini. Lain Kela. Setibanya di area camp, kami pun langsung mendirikan tenda. Setelah itu beres-beres, lalu tinggal menunggu penyajian bakso dari Masal, yaitu guide kami. Biasanya sih yang masak bakso ini adalah Mang Mukmang, tetapi kali ini berbeda. Untungnya Masal ini katanya sih suka nontonin konten kita, jadinya ya kurang lebih step by step dan juga resep masak baksonya kurang lebih sama lah. Gimana nih trek Kelud? Cocok buat pemula nggak mas? Enggak sih mas, kayaknya mas. Tapi kata orang-orang tuh emang cocok buat pemula. Tapi nggak dulu deh kalau Kelud. Soalnya treknya wah bener-bener mas. Kata orang-orang tuh manis di awal. Tapi di awal tuh kita sudah dikasih jalan makadam 80,2. Berarti bukan manis, pahit Iya. dong. Gimana nih mas? Udah lama nggak pulang ke Blitar. Dengan perubahan Blitar yang sekarang seperti ini, menurut masnya gimana? Cukup apa ya? Bagus sih mas. Karena dulu tuh rumah tuh masih apa ya, jaraknya tuh agak jauh gitu loh. Karena masih banyak pohon. Tuh kalau pagi-pagi tuh masih banyak suara apa yang namanya tuh? Burung. Nah, kayak gitu burung. Tapi bahasa Jawa masih lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ribut gak tadi mas? Alhamdulillah saya. Jangan ribut mas. Alhamdulillah saya. Walaupun isi acak-acakan, campur-campuran Betul, proses Jawa ini. Masukkan apa ini panci ke dalam bakso tuh. Baksonya kecil-kecil tapi kayak tuh banyak. Oh ternyata masih ada satu lagi ini ya. Masal ini satu bungkusnya berapa isinya mas? Isinya 50. Jadi kita masak
100 piece. 100 piece kan. Kita mukbang bakso di Gunung Kelud. Nah, ini kita sambil nunggu menggolak dulu ya, kita antepin dulu. Gak apa-apa kan bahasa Indonesianya aku hiji-hijiin. Aman. Masukkan ladaku ini biar anget guys. Di gunung pakai ladaku semakin lada. Setelah itu masukkan apa ya namanya ya ini? Penyedap rasa. Nah, penyedap rasa. Setelah penyedap rasa, masukkan kalduan ini biar terasa gurih. Kenapa kami malam ini masak bakso? Karena biar instan, supaya waktu istirahat kita tidak terpangkas oleh waktu masak. Waktu tidur dan istirahat yang cukup, menyimpan tenaga untuk di keesokan harinya, karena kami akan summit menuju ke puncak sejati. Yuk kita sekarang makan bakso. Ini sih, ya gue nyakut. Cabut ya lah, tambah bahasa. Nggak usah estetik. Iya. Nah, boleh dirawu aja. Setelah dirawu, masukkan ke dalam mangkuk. Lanjut Seperti ke itu juga dudut aja lah. ini sepertinya diduduk. Dirabut. Nah, Coba lihat dulu. Setelah itu baru yang paling utama ambil baksonya. ambil bakso. 10. Ini pakai ini. Nah, biar kayak tukang Boleh, bakso boleh. nih. Nah, siap sok. Tuh, 2. dua. Kemana gitu teh? Kayak bae sok Nah, lebihan udah ge lah. segini. Ini sekarang buat bangkup. Tadi udah ambil 12 pieces, sekarang tinggal nyiuk airnya. Wow. Terus nih, kasihin. Serah terima. Di gunung makan bakso. Mantap. Jangan makan mie. Orangnya nukram, awas. Ini adalah hari kedua kami di Gunung Kelud. Tepatnya pagi ini kami berada di camp area, sedang mempersiapkan diri untuk summit menuju ke puncak sejati. Namun seperti yang kamu lihat, bahwasanya pagi itu tiba-tiba kabut tebal sekali. Jadi gunanya pakai harness ini untuk apa, Mas? Untuk safety kita ketika memanjat puncak sejati. Oh, oke. Karena treknya tebing dan bebatuan licin. Untuk SOP dan juga keselamatan kita sendiri juga. Oh iya. Pakai safety. Jadi kurang lebih begitu alasannya ya. Ini emang di belakangnya segini, Mas, apa kurang atas sih? Kayak kurang. Mulai summit ke puncak sejati hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kelancaran, cuaca cerah, serta Tepat pada pukul 7:20, kami pun memulai perjalanan untuk summit. Di setiap langkah demi langkah, kami selalu membawa harapan semoga di depan nanti kami mendapatkan cerah.
Tetapi ternyata takdir berkata lain. Baru saja kami tiba di Lembah Martiu, kali ini kami bukan hanya mendapatkan kabut, tetapi kabut tebal disertai badai angin yang sangat kencang. Dari Lembah Martiu ini kami masih belum pupus harapan, karena dari sini menuju puncak masih sangatlah jauh. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kami tiba di puncak, cuaca akan cerah. Hingga saatnya sampai di titik ini, bukan hanya kawan-kawanku saja, tetapi aku juga terpikirkan untuk memutar balik kembali ke area camp dan melakukan summit di sore hari jika cuaca memungkinkan. Tetapi setelah aku berunding dengan Masal alias guide kami, beliau menyarankan untuk tetap mendaki menuju ke puncak dan pastinya selalu menyemangati kami di setiap langkah demi langkah ini, sehingga kami pun mempunyai harapan kembali. Mapai jalan wisata apa? Lagi juga di Lemur. Mas, ini kenapa kita di sini harus pakai helm? Zona ketempat kita biar safety harus pakai helm, harus pakai harness safety blinding. Karena di sini tuh jalurnya tebing, licin dan rawan copot di batunya. Biar kita safety naik ke atas puncak sejati. Oke. Wah, ini di sini kita langsung climbing ya, lumayan nih kemiringannya. Kunci ini cruising, jadi misal tergelincir kita langsung kunci. Berarti pas maju ini Ya, sambil dimajuin. ditarik ya? Betul, dimajuin. Jadi ini harus kendor dan talinya harus rapi. Kalau Oke. nggak rapi dia mengunci. Siap. Oke. Batu. Ayo berpindah, ayo. Oke, akhirnya setelah berjalan kurang lebih 2,5 jam, kita tiba juga di puncak sejati. Jam 10 kurang 12 menit. View-nya sangat indah sekali, lihat. Wah, Masya Allah. Tapi gak apa-apa, semoga
beberapa menit kemudian view-nya langsung terbuka dan itu bertahan sangat lama biar kita nonton di sini. Jadi kalaupun mau extend besok ke puncak yang lain aja dah. Mantap. Hingga pada akhirnya kami tiba di puncak tetap saja kabut. Namun petualangan tidak berhenti di situ. Setelah kami semua berunding, akhirnya kami pun sepakat dan memutuskan untuk extend 1 hari di camp area Gunung Kelud ini. Singkat cerita nih, setelah kami turun dari puncak, kami pun terkena hujan 2 kali. Tetapi setelah itu kabut pun hilang dan keindahan Gunung Kelud pun terlihat. Oke, dan sekarang adalah situasi sore hari di camp area ya. Sekarang jam 5 lebih 13 menit. Dari tadi cuaca alhamdulillah sih kehujanan 2 kali kita ya. Kehujanan 2 kali waktu turun dari puncak dan juga di Lembah Matiu. Dan sekarang di camp area ini ya beginilah situasinya. Cuman kadang tadi juga ada sedikit cahaya matahari ya di sore hari. Jadi alhamdulillah nggak terlalu dingin, hangat lah. Nah ini BTW ada 1 tas si Uji yang terkena basah, tertangkap basah. Oh iya, satu hal lagi, jadi di Gunung Kelud ini sekarang lagi musim angin yang sangat besar itu. Jadi nate gitu ya tuh. Caper. Serius gitu ya. Aduh. Ya udah deh, semangat. Nah, jadi gini ya kondisi kami di sore hari di area camp setelah terkena badai 2 kali. Oh iya, mengenai extend 1 hari di gunung ini, untuk logistiknya sih sebetulnya kami memang kekurangan. Oleh karena itu, porter kami Mas Dana, beliau turun dan digantikan dengan porter baru. Yang pastinya beliau juga membawa logistik untuk kami makan di atas sini. Terus ini mau sedikit curhat aja ya ini mah. Jadi kenapa kita sore ini masih ada di area camp? Karena kita jadinya extend di Gunung Kelud 1 hari lagi, 1 malam. Karena menurut kami tadi kan mau dilanjut ke puncak-puncak berikutnya setelah puncak Sejati, tapi cuaca tidak memungkinkan dan kita masih penasaran dengan view dari puncak Sejati Gunung Kelud ini. Jadi kita memutuskan untuk camping 1 malam lagi di sini. Itulah alasan kenapa kami masih di sini.
Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang adalah hari kedua kita ya untuk mendaki ke puncak sejati dari Gunung Kelud. Sekarang udah pukul 5:25 menit. Di sini kami masih prepare semuanya dan juga ada satu orang si Bedil lagi pup dulu dia. Biasalah sedikit menghambat. Tapi daripada nanti di trek jadi mending di sini sekalian. Mungkin setelah ini kita akan menggunakan alat safety seperti biasa. Habis itu baru kita start summit lagi, summit yang kedua kalinya menuju ke Gunung Kelud. Dan alhamdulillah, insya Allah di hari ini cuaca akan cerah ya. Amin. Let's go. Sebelum kita mengawali summit ke puncak sejati yang kedua, marilah kita berdoa, kita gambarnya. Puncak sejati Full cerah. Ini setelah kita turun dari camp area tadi, langsung sekarang dikasih nanjak. Tapi nanti di depan di Lembah Matthew itu kita bakalan turun lagi, agak nanjak lagi nanti sebelah sana. Dan di spot ini kita bisa sambil menikmati, sebelah kiri itu ada kawahnya ya, udah kelihatan. Mantap. Beda halnya kalau kemarin kan di sini tuh full kabut, jadi kita sama sekali nggak bisa menikmati keindahan alam yang ada di trek menuju ke puncak sejati dari Gunung Kelud ini. Mantap. Nah ini 20 menit kita berjalan tadi dari camp area ya. Tiba juga di puncak Kawah Kelud atau Balai Martiu. Ini Cundomanik tuh apa ya? Ya inilah pokoknya udah tiba di sini. Cuman karena kita ngejar ke puncak sejati, jadi di sini kayaknya kita nggak perlu lama-lama lagi. Let's go. Nah ini kan tadi aku tuh kelihatannya dari atas sana, sama kemarin juga ngelewatin ini. Jadi sebetulnya ini tuh tempat apa, Mas? Ini tuh pos pantau Gunung Kelud untuk memantau aktivitas Gunung Kelud, memantau aktivitas kawah. Jadi misal ada aktivitas vulkanik, jadi bisa dipantau dari pos pantau ini. Oh iya iya. Di sini ada CCTV-nya juga. Oh gitu. Ini yang membangun dari wilayah Kediri. Oh oke, mantap, sudah canggih ya intinya. Jadi kita nggak usah dari pengurus lagi, apa intinya penjaga dari si Gunung Kelud ini nggak usah bolak-balik ke puncak ya, ke kawah ini. Mantap sih. Let's go. Sekarang ini kita udah tiba di puncak kawah via Tulung Rejo. Dari sini kelihatan kawahnya ya. Nah, yang ada di depan sana itu puncak Lembu Suro dan juga puncak Sumbing. Tulung Rejo. Kalau jalurnya via Tulung Rejo tuh di mana, Mas?
Tulungrejo untuk jalurnya di sebelah sini itu masih di Kabupaten Blitar. Oh, Untuk oke. wilayah desanya Tulungrejo. Tulungrejo. Cuman kalau via Tulungrejo tuh kita nggak akan melewati ini ya, yang jalur ini. Kita nggak ngelewatin ke sana. Untuk jalurnya sebelah sini. Oh, oke. Satu yang itu batahan namanya ya. Kemarin yang diliatin di grup ada namanya. Itu Suro. Itu wisata kan. Tuh. Hei. Masa mandiri lu dah. Itu jangan kalau ada tawon jangan. Geser. Tidak seperti summit di hari kemarin, summit di hari ini alhamdulillahnya cuaca cerah. Namun ternyata untuk summit menuju ke puncak sejati ini, jika cuacanya cerah, malah jalur tebing curam sangat terlihat. Melihat jalurnya sangat menantang. Namun bagiku yang sedikit takut akan ketinggian, hampir membuat nyali ini ciut. Padahal di hari kemarin pernah sampai ke puncak sejati ya. Ini kalau kemarin tuh kita ngelewatin ini kan kabut, jadi kayak jurang-jurang di pinggirnya itu nggak kelihatan. Kalau sekarang kan, kelihatan. Ini baru level 1 kalau satu. Nanti di atas masih lagi ada jurang-jurang yang lebih tinggi. Di sini kita kudu satu persatu karena ini jalurnya sempit. Ini Masal mau ngambil HT tadi, HT-nya jatuh ke bawah. Tuh. Dia langsung bikin apa nih? Tali dadakan. Hati-hati, Mas. Ketemu, Mas? Udah. Mantap. Kacamata di bawah, Mas. Hah? Mau nyobain nggak? Ini ada kacamata. Nggak usah lah. Energinya buat di atas kita mah. Ya, Nah, ini Masal. Dari bawah anjir. Mantap. Perkara HT lagi. Perkara hati. Perkara hati ini mah. Tuh jalan nih. Ini nih di spot ini, kalau waktu kemarin tuh kan karena kabut ya, jadi aku ngeliat ke sebelah sana tuh kayak nggak kelihatan apa-apa. Terus kayak tahu curam, cuman kan karena nggak kelihatan, jadi ya udah pikirannya kayak nggak kelihatan ini. Kalau sekarang kan jadinya kelihatan ya, jadinya tuh agak-agak deg-degan. Padahal kemarin udah beranggapan kayaknya kalau summit di kedua kalinya tuh bakalan tenang-tenang aja.
Tapi ternyata masih sih, karena dilihatkan dengan sisi jurang yang sangat dalamnya. Let's go. Nah ini sekarang kita mulai climbing kembali ya. Kemarin di jalur ini tuh belakangnya kabut, tapi karena sekarang ngebuka, jadi lumayan juga. Terlihatnya seperti ngeri-ngeri sedap. Ini nggak muter ya mas? Atau Oke, 9:05 kita tiba di puncak sejati lagi. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini untuk sekarang masih kabut, tapi nanti insya Allah semoga kebuka. Di sana juga sudah terlihat ada biru-birunya. Sekarang kita mau ke puncak apa namanya? Bawahnya Panama, pokoknya ke sana dulu. Dari situ kita ke puncak Panama, baru ke sini lagi. Kenapa kita skip dulu yang puncak sejati? Karena udah kemarin. Let's go. Ini kita dari Panama masih turun lagi ke bawah. Langsung ini ya. Yuk lanjut. Belajar untuk joineering Mbak San. Sekarang udah sampai mana, Mas? sekarang kita sudah sampai di puncak Wisanggeni atau Selo Agung. Untuk view-nya seperti di depan ini. Alhamdulillah kebuka. Masya Allah. Ini untuk yang depan puncak apa tadi? Ini puncak Banaspati. Untuk aksesnya sulit, jadi kita tidak ke sana. Tidak usah ke sana ya. Sebetulnya emang di sini juga cukup sih. Cukup capek. Sip. Ini mumpung lagi ngebuka, ini deg-degan banget ya. Bismillah. Masya Allah.
Untuk mendaki dan menikmati Gunung Seribuan MDPL ini pun kami perlu camp selama 2 malam di sini. Ternyata memang benar, jangan meremehkan nilai ketinggian dari sebuah gunung, karena setiap gunung memiliki rintangannya masing-masing, baik itu dari segi jalur maupun cuaca. Satu hal yang perlu kita ingat sebelum naik suatu gunung, lebih baik kita riset terlebih dahulu bagaimana medan rintangannya dan alat apa saja yang sekiranya bisa menunjang pendakian ke gunung tersebut. Sekali lagi ingat, jangan remehkan gunung. Dan begitulah cerita pendakianku ke Gunung Kelut. Sampai jumpa di cerita pendakianku berikutnya.